Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami ucap syukur Engkau begitu baik pada kami untuk segala kesempatan mendekat kepadamu. Dan kami percaya anugerah-Mu, yaitu bahwa Engkaulah yang mengasihi kami. Dan kami mampu mengasihi hanya karena anugerah-Mu. Maka biarlah kami menerima segala belas kasihan-Mu, segala kuasa memberkati-Mu. Sehingga banyak orang di bumi menerima kasih-Mu melalui kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus itu akan segera datang. Ya, kita nggak tahu persis harinya, namun kita percaya Dia akan datang. Dalam Wahyu 1 dikatakan di sini, Wahyu 1 ayat keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7, lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan memandang Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Shalom Bapak Ibu, kita telah membacakan, kita telah mendengarkan, ya, kita perhatikan di sana bahwa ini memang dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, bahwa grace atau kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Itu adalah suatu hal penting, ya, bahwa kita mendengarkan, kita mendapatkan pewahyuan, yaitu dibukakan ini dari Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan untuk memberi kita anugerahnya atau kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian, tidak memandang bahwa kita pantas atau tidak, tapi karena yang memberinya yang penuh belas kasihan. Itu adalah grace atau anugerah. Sedangkan damai sejahtera adalah kondisi penuh kecukupan, penuh bahagia, yang kita sebut aman, tentram, gitu ya. Aman, tentram, dan bahagia, ya. Itu adalah kondisi yang bisa dirasakan oleh penerima. Ya, jadi kalau kita bicara kasih karunia, itu bicara pemberian. Nah, seringkali anak kecil diberikan sekolah di luar negeri belum tentu senang. Anak kecil diberikan hal yang besar oleh orang tuanya, ya, belum tentu senang karena tidak mengerti. Belum tentu grace atau anugerah atau kasih karunia itu dirasakan sebagai sukacita, dirasakan memberi sukacita atau dirasakan memberikan ketentraman, belum tentu. Sedangkan damai sejahtera adalah kondisi ketentraman, keamanan, kenyamanan, sukacita, kecukupan, hal baik yang dirasakan dan diterima, ya, diterima, dirasakan, ya, didapat, ya, kerasa banget di hati manusia. Dan memang kerasa, memang makanan berkecukupan, bukan rasanya kenyang, bukan, memang dikasih makan dan seterusnya. Jadi kalau sudah kasih karunia dan damai sejahtera dalam urusan pewahyuan, ini kita akui, ya, bahwa ini penting sekali kita hargai.
Jadi jangan berpikir wahyu itu menakut-nakuti, kitab wahyu itu memberi ultimatum saja, wah harus bertobat segera, bukan hanya itu. Tapi tujuannya adalah pemberian yang dari sorga. Termasuk yang kita sebut kebangkitan, orang mati di akhir zaman, yang kita nggak ngerti. Banyak yang nggak tahu. Emang dapat apa? Kerajaan di bumi itu apa? Nggak ngerti. Tidak dirasa sebagai damai sejahtera. Tapi dijamin damai sejahtera. Akan kita peroleh juga. Nah, ini adalah hadiah luar biasa dari Tuhan. Ya, kasih karunia luar biasa. Dan biarpun kita tidak mengerti, dari Dia yang ada dan yang sudah ada gitu ya. Nah, kalau dalam teori bahasa Yunaninya, tensesnya, kata kerjanya, dan kata bendanya, kata keadaannya, ya kita bisa tahu ya bahwa ini dari yang ada sekarang ada, ya, dan yang sudah ada, ya, jadi benar-benar pernah ada, ya, dan juga akan datang, gitu ya. Jadi ini kondisi kekal. Dulu sudah ada, ya, bukan artinya sekarang nih, gitu, bukan. Allah yang menyertai kita, ya, itu adalah benar-benar Allah yang dari dulu, ya, dan yang sekarang dan yang akan datang, ya, dan ada tambahan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Ini adalah hal yang mistis, yang tidak kita mengerti, sifatnya rohani, termasuk kealahan, ya, termasuk kenapa 7, ya, biasa 7 itu memang suatu simbolisasi juga terhadap hal rohani, hal roh, ya, tidak harus berarti untuk roh Tuhan saja. Ada 7 roh jahat yang digambarkan di Matius 12 oleh Tuhan Yesus menunjukkan konsep roh. Mengampuni juga 70 kali 7 kali itu adalah hal roh. Bagaimana orang bisa salah sama kita segitu banyak? 70 kali 7 kali kan kesannya 490 gitu, ya. Itu kan orang yang sama bikin kesalahan yang sama, itu kan keterlaluan, karena ini hal rohani. Itu definisi atau seringkali simbolisasi 7 adalah untuk hal rohani, termasuk 7 roh Allah. Nah, apakah benar-benar 7? Ya di sini karena kita nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin, ya 7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Tapi kepada ketujuh jemaat, jadi pas satu jemaat, ya, satu roh diutus. Ya, itu adalah suatu pengertian dasarnya. Dan dari Yesus ayat 5, dari Yesus Kristus, ya, saksi yang setia. Ya, kata setia itu sama dengan beriman ya dalam bahasa aslinya, dan juga bahasa Inggrisnya faithful. Faithful to God itu sama dengan percaya, beriman pada Allah. Tapi faithful to your wife artinya setia pada istri. Nah, kata beriman dan setia itu sama dalam konteks pistos atau pisteo, ya, itu artinya percaya, beriman. Itu juga setia, ya. Orang kalau percaya, kamu tungguin ya. Dia percaya dia akan datang. Nanti saya datang. Kayak kita nunggu Tuhan Yesus datang. Kamu tungguin ya, Tuhanmu datang. Teori Maranatha, Tuhan datanglah. Kalau kita percaya, ya kita setia. Dua-duanya itu. Jadi jangan bilang percaya dan setia dalam urusan bahasa Yunaninya ini tuh sama, ya. Jadi dari Yesus Kristus yang sedang mensaksikan, ingat ayat 1-nya, ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan Yohanes telah bersaksi. Nah, tapi Yesuslah yang menyampaikan kesaksian resmi. Yesus bersaksi kepada Yohanes. Malaikat bersaksi kepada Yohanes. Dan di sini kita belajar, dan ini dari Yesus Kristus saksi yang setia. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan, kita nggak percaya mengenai wahyu ini, yang nggak benar. Dan Yesus disebut saksi yang penuh setia, ya, penuh percaya, penuh iman. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi kita tidak bisa berkelit. Kita diampuni karena karya salibnya, titik. Bukan karena pengajaran, karena pelajaran, tapi karena karya salibnya 2000 tahun lalu kira-kira itu. Jadi karena kemenangannya disalib dan kita percaya dan berkata-kata, beriman pada karya salibnya, maka kita dilepaskan dari segala dosa kita, ya, dan dikuduskan itu.
Sehingga kita boleh menjadi suatu raja-raja. Di sini bahasanya bukan suatu kerajaan ya, tapi benar-benar menjadi raja-raja di bumi ya. Jadi jangan berpikir ini membuat kita menjadi kita ada dalam satu kerajaan, bukan. Di sini jelas kalimatnya adalah membuat kita menjadi raja-raja dan juga imam-imam bagi Allah kita gitu, yang juga adalah Bapa kita. Ya, jadi bagi Bapa dan Allah kita inilah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, dan itu confirm, aman, amin. Ya, karena amin itu berasal dari kata aman, yang artinya firm, pasti terjadi, akan benar terjadi. Ya, aman, tidak tergoyahkan. Ya, ini dan itu juga ditambahkan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandang dia. Kalau ada kalimat ini, kesaksian Tuhan Yesus bahwa setiap mata akan melihat Yesus turun ke bumi sebagai raja, berarti kemuliaan raja. Ini karena termasuk orang yang nikam dia dulu disalib. Ya, jadi kita bisa bayangkan segala zaman, ya, semua mata, berarti semua orang yang punya mata, manusia ya, itu akan melihat dia. Ya, dan semua bangsa di bumi akan meratapi, ya kan? Jadi, waduh, ternyata Tuhan Yesus beneran. Nah, jadi semua agama, semua bangsa, semua ya itu akan meratapi. Aduh, ternyata Tuhan Yesus beneran Raja sorga yang turun ke bumi sebagai raja di bumi. Dan itu poin penting sekali ya. Jadi entah gimana prosedurnya, apakah tahu-tahu semua orang dikasih lihat, dikasih decak kagum semua orang. Kok semua orang bisa merasakan, bisa melihat langsung Tuhan Yesus yang kita elu-elukan itu benar-benar patut kita tinggikan oleh semua. Ya, baru ayat 8. Aku, kata Tuhan Yesus ini ya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan disebut Pantokrator atau semua kuasa di tangan Dia. Ya, yang maha kuasa. Nah, sehingga mari kita percaya dulu bahwa meterai kemahakuasaan ini membuat semua yang dinubuatkan, disaksikan oleh Tuhan Yesus dan nabinya dalam ini Rasul Yohanes itu akan benar terjadi. Mari kita percayai betapa pentingnya percaya kepada janji Allah sampai di ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Sampai ada hadiah khusus, ya, ada tambahan kasih karunia dan damai sejahtera ajaib, ya. Lebih diberkati ya, kata Makarios itu dari kata Makarizo yang artinya diberkatilah ya. Jadi bukan hanya berbahagia tapi diberkatilah. Jadi maka termasuk berbahagialah pasti nanti ya. Penuh berkatlah orang yang membaca, mengucap ya, maksudnya membaca itu berkata-kata, dan yang mendengarkan perkataan mengenai wahyu. Makanya disegel oleh kemahakuasaan Tuhan Yesus. Pantokrator yang maha kuasa. Ya, God Almighty. Semua kuasa di tangan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita yang menantikan Tuhan kita sebagai Raja atas semua ini. Amin. Terima kasih Bapakku atas semua anugerah-Mu. Layakkan ku bersujud selamanya